Ayat ini menjadi dasar perintah untuk sholat malam, ya, untuk melaksanakan qiyamul lail atau tahajud. Tapi inspirasinya adalah ini berkaitan dengan bangun di tengah malam. Kalau melihat terjemahannya tadi, maka diperintahkan bangun untuk separuh malam. Artinya kalau satu malam itu 12 jam, hanya bisa tidur 6 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Pada hari ini kita akan membahas inspirasi Al-Quran dari surat Al-Muzzammil. Itu ayat 1, 2, 3, 4, dan ayat 20. Bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Terjemahannya adalah, wahai orang yang berselimut, bangunlah pada malam hari kecuali sedikit, separuh atau dikurangi darinya sedikit atau ditambah sedikit, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Ayat ini menjadi dasar perintah untuk sholat malam, ya, untuk melaksanakan qiyamul lail atau tahajud. Tapi inspirasinya adalah ini berkaitan dengan bangun di tengah malam. Kalau melihat terjemahannya tadi, maka diperintahkan bangun untuk separuh malam. Ya, artinya kalau satu malam itu 12 jam, hanya bisa tidur 6 jam. Atau ditambah sedikit, atau dikurangi sedikit dari setengah tadi. Jadi artinya ada perintah untuk tidur itu tidak semalam-malaman. Bahwa bangun malam dalam berbagai hadis itu sangat diutamakan. Bangun malam, sholat malam itu adalah adab da'bul anbiya wal mursalin. Itu adalah kebiasaan adat dari para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi sholat juga yang 5 waktu itu diperintahkan belakangan setelah diwajibkannya kepada Rasulullah sholat malam. Ada apa dengan bangun malam ini? Ternyata menurut penelitian bahwa ketika manusia tidur, itu perlahan-lahan temperatur suhu tubuhnya itu menurun terus. Dan semakin temperatur menurun dan detak jantung juga semakin berlambat, ya, sampai ke 60 detik detakan per menit, ya, itu secara biologis menjadikan tidur itu nyenyak. Jadi nyenyaknya tidur apabila tercapai SWS, singkatannya adalah slow wave sleep. Pada saat itu, waktunya kira-kira 90 menit, itu otak melakukan detoksifikasi. Otak membuang sampah-sampah, pemikiran yang tidak perlu,
dan sel-sel tubuh memperbaiki dirinya itu hanya selama 90 menit saja. Sehingga tidur yang berkualitas itu sangat penting. Tetapi kalau temperatur itu turun terus, maka bisa terjadi hipotermia. Orang bisa malah menjadi sakit kalau kedingin terus. Karena itulah secara biologis setelah temperatur itu turun, detak jantung sudah mulai melambat, tidur pulas, nyenyak, itu ada ritme biologis yang menjadikan manusia bangun. Itu pada kira-kira jam 1 sampai jam 3 malam atau pagi, itu tubuh siapapun, mau yang muslim atau tidak, itu bodinya sudah mengatur dia harus segar lagi. Kalau tidak, dia akan sakit kalau temperatur turun terus. Maka kira-kira jam 1 sampai jam 3 itu meningkat lagi menjadi bangun. Sehingga perintah untuk bangun malam itu sesuai dengan irama biologis. Ya. Islam itu hanya menyesuaikan lagi, memberi rangsangan pahala untuk manusia kembali menyesuaikan dengan irama alamiah. Dulunya manusia itu pada abad-abad pertengahan itu sebelum ada lampu listrik, mereka tidur secara alami. Tidurnya itu terbagi dua, ada tidur tahap pertama setelah matahari terbenam mulai gelap, maka mereka tidur dan bangun jam 1 itu sangat alamiah. Kemudian mereka tidur lagi. Ya. Jadi ada dua periode tidur. Jadi ketika revolusi industri, listrik ditemukan, lampu terang, terganggulah siklus sirkadian dari tubuh manusia. Ya. Jadi dokter-dokter Amerika menganjurkan pokoknya tidur yang supaya sehat, tidur itu 8 jam atau lebih. Tapi ada orang yang tidur terus malah sakit badan bangunnya. Ternyata waktu tidurnya tidak sesuai dengan periode slow wave sleep study yang kira-kira terjadi 15 sampai 17 jam setelah bangun tidur itu terjadi. Ketika meleset, ya, dia tidurnya lebih cepat, lebih banyak, itu tidak menyehatkan. Yang terjadi malah menjadi cepat tua. Terjadi penuaan ketika tidurnya itu terlalu banyak. Sehingga dalam surat Al-Muzammil ayat 20 itu Allah berfirman lagi, ya, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'itatun minal ladzina ma'aka. Ya, sesungguhnya Tuhanmu tahu bahwa kamu tidak bangun sholat, ya, kamu tidak bisa melakukan bangun sholat kurang dari 2/3 malam. Ya. Kamu bangun 2/3 malam atau kurang, atau setengah, atau hanya 1/3 malam. Itu rumus-rumus pecahan malam berupa sebetulnya berapa jam yang optimal, yang ideal untuk orang Islam. Jadi surat Al-Muzammil ini bukan hanya sekedar dasar untuk perintah sholat malam, tapi secara biologis itu menyesuaikan dengan irama sirkadian, dengan kesehatan tubuh, dengan mencegah
penuaan dini akibat dari terlalu banyak tidur. Wallahu a'lam.